Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Amanda Pratiwi, NIM 466. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UTS kami. Yang pertama ada, saat mahasiswa hidup di perantauan, mereka harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Akhlak sosial yang harus mereka tunjukkan adalah, yang pertama, bertutur kata yang baik atau perkataan yang baik merupakan kunci kesuksesan dalam membina hubungan sosial. Perkataan yang sopan dan baik itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai surat, menunjukkan betapa pentingnya membiasakan diri bertutur kata yang baik dan sopan. Kedua, tolong-menolong dalam kebaikan. Perintah Allah agar manusia senang memberikan pertolongan kepada sesama merupakan bukti nyata betapa Allah menghendaki adanya kesalehan secara sosial. Tolong-menolong yang dimaksud tentu saja dalam tataran kebajikan dan bukan dalam kejahatan dan kebatilan. Yang ketiga ada bersikap toleransi atau tasamuh. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memiliki rasa tasamuh atau toleran, yaitu tanggang rasa dan lapang dada dalam memahami perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan warna kulit. Menyadari perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar bagi seorang muslim, sikap toleran ini hanya dalam tataran persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan atau hablum minan nas, bukan pada ritual ibadah agama dan keyakinan prinsipal atau akidah lainnya. Pertanyaan kedua, ada hak dan kewajiban suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah. Dalam hukum Islam, akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh, yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yakni terwujudnya keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama ada hak istri. Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara ma'ruf. Selain nafkah material, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Selanjutnya ada hak seorang suami. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan firman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Bagaimanakah Al-Quran menjelaskan tentang ilmu pengetahuan? Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu belajar. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menggunakan akal pikiran yang sudah dikaruniakan Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia dari tidak tahu apa-apa. Islam juga agama yang memposisikan ilmu dalam posisi mulia.
Sebagai tanda keutamaan ilmu dalam Islam adalah sifat ilmu yang menjadi salah satu sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpikir. Manusia dianugerahi akal dan pikiran yang menjadikan dia lebih unggul dari makhluk lain dan dipercaya sebagai khalifah fil ardi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-33 menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk manusia. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan langsung mendapatkan pelajaran tentang apa-apa yang ada di surga oleh Allah. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan, di mana kita semua mempunyai potensi untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki bersama, yaitu akal pikiran kita yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Ilmu yang ada membuat manusia lebih baik. Dengan ilmu manusia dapat mengarahkan perilakunya. Dengan perasaannya manusia mendapatkan kesenangan. Kombinasi keduanya membuat hidup manusia lebih terarah, masuk akal, dan bermanfaat. Tidak dapat disangkal bahwa ilmu sangat berperan dalam kehidupan manusia. Maka bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.